Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Agus Darmawan dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Sebagai salah satu mata kuliah pokok, yaitu adalah senam dasar. Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa aspek yang menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran. Antara lain aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment yang disingkat dengan DIA. Di dalam penjabaran dari aspek DIA tersebut, memuat di dalamnya ada deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan yang terakhir sistem penilaian. Di dalam mata kuliah yang akan disampaikan adalah mata kuliah senam dasar, memiliki kode 20J00113 dengan bobot 2 SKS yang dijalani oleh mahasiswa semester 1. Adapun untuk deskripsi mata kuliah adalah membahas tentang senam dasar yang berwawasan konservasi, yang berfokus pada alat lantai, yang meliputi gerakan roll depan, roll belakang, meroda, headstand, roll belakang to handstand, neck kip, handspring, flick flag, round off, dan rangkaian gerak. Adapun untuk kemampuan yang diharapkan dalam hal ini adalah CPMK, merupakan turunan dari CPL yang dikembangkan di jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di antaranya adalah memuat untuk senam dasar ini CPMK 1, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai norma dan etika akademik dalam pembelajaran melalui mata kuliah senam dasar. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan teori pada bidang pendidikan jasmani, khususnya dalam bidang senam dasar, untuk memecahkan permasalahan secara cerdas, kreatif, inspiratif melalui pembelajaran senam dasar. CPMK 3 memuat mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam bidang pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi terkhusus pada kajian senam dasar. CPMK 4 mahasiswa mampu mengimplementasikan secara teori dan praktik pada teknik dasar senam dasar. Adapun untuk materi yang disampaikan disampaikan di dalam RPS yang memuat diantaranya latihan fisik secara umum dan khusus yang pertama, yang kedua latihan flexibility, balance, coordination, and strength, yang ketiga adalah teknik dasar roll depan dan roll belakang, yang keempat headstand meroda, yang kelima handstand, yang keenam back roll to handstand, yang ketujuh neck kip, yang ke-8 handspring, yang ke-9 flick flag, yang ke-10 round off, dan yang ke-11 adalah rangkaian gerak. Sistem pembelajaran yang dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah proses activity pembelajaran, di mana dilaksanakan secara langsung, tatap muka secara langsung, dengan materi yang berbeda di setiap pertemuan. Yang mana metodenya dengan praktik secara langsung dengan menerapkan case method ataupun project based learning. Di samping itu juga ada ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Untuk aktivitas yang berikutnya, sistem pembelajarannya adalah menggunakan aktivitas mandiri, yaitu mengidentifikasi materi yang telah disediakan. Kemudian yang kedua bisa dengan latihan mandiri. Untuk sistem pembelajaran yang ketiga, melalui aktivitas penugasan yang terstruktur, di mana diskusi kelompok kolaboratif
sesuai topik yang diberikan melalui platform ilena.unes.ac.id. Untuk metode pembelajaran sesuai dengan instruksi dari Universitas Negeri Semarang, bahwasannya memuat yang pertama case method, di mana mahasiswa diajak untuk diberikan sebuah permasalahan yang ada di kelas, kemudian didiskusikan sesuai dengan arahan atau sesuai dengan konfirmasi dari bidang kajian masing-masing. Untuk project based learning dilakukan dengan cara pemberian project di akhir. Kalau di senam ini berupa pemberian tugas untuk membuat sistem kompetisi di akhir semester. Aspek interaksi memuat bagaimana interaksi yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa. Dalam hal ini, interaksi dilaksanakan secara sinkronus dan juga asinkronus. Untuk sinkronus dilakukan melalui tatap muka secara langsung dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-16. Untuk asinkronus itu melalui platform Ilena, di mana ada penugasan-penugasan, termasuk ada diskusi terpusat yang dilaksanakan melalui platform Ilena, kemudian dari mahasiswa dan dosen saling berdiskusi melalui platform Ilena tersebut. Aspek asesmen, ya. Ada beberapa aspek asesmen yang digunakan di Universitas Negeri Semarang, di antaranya memuat yang pertama aktivitas partisipatif, di mana dilakukan dengan cara diskusi kelompok, keaktifan dalam melakukan pembelajaran dengan bobot 10%. Kemudian yang kedua melalui hasil proyek, yaitu melaksanakan kompetisi kejuaraan senam di akhir pertemuan dengan bobot 40%. Penugasan analisis gerak dari teknik dasar yang dipelajari sebanyak 5%. Kemudian yang keempat adalah kuis, analisis komponen fisik dari masing-masing teknik dasar yang ada di senam dasar. Kemudian diunggah dalam platform Ilena melalui bagian kuis dengan bobot 5%. Kemudian UTS merupakan rangkaian gerak dari pertemuan 1 sampai dengan ke-7 dengan bobot 10%, dan UAS merupakan rangkaian gerak dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-15 dengan bobot 30%. Oke, demikian aspek pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih memperjelas akan disajikan dalam video pembelajaran berikut ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita awal dengan doa, semoga tidak ada kendala, tidak ada saudara jauh dari cedera ya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk mengawali berdoa dipersilahkan. Ya. Cukup? Ya. Oke, kita cek kehadiran terlebih dahulu. Kelas IC ya. Ya. Muhammad Murjed. Ya. Nur Sadrina. Ya. Naufal Isman. Nabila. Ya. Wahyu Nur Fadilah. Ya. Husna. Ya, hadir. Zaskia. Hadir. Muhammad Farhan. Ya. Erlangga. Imam Tantowi. Ya. Damar Maulana. Hadir, Pak. Ya. Arya. Hadir. Denalda. Ya. Zahra. Agripina. Ya. Richard. Avanin. Ya. Gaitsa. Melani. Ya. M. Farda. Ya. Tria. Muhammad Rizal. Ya. Muhammad Farhan. Ya. Ahmad Saiful Bahri. Izinnya. Oke, baik. Ya, semuanya istirahat tempat, gerak. Perhatian ya saudara semua, hari ini saudara akan mencoba untuk materi yang baru ya. Setelah kemarin saudara diberikan latihan fisik, hari ini akan diberikan
materi baru, yaitu untuk hari ini kita fokus pada gerakan roll depan dan roll belakang. Ya, hari ini sekali lagi kita fokus pada gerakan roll depan dan roll belakang. Untuk roll depan gambarnya akan seperti ini ya. Dilihat gambarnya, bisa dilihat ya. Ini ada beberapa tahapan yang dipotong ya. Dari yang pertama sikap, selalu diawali dengan sikap berdiri. Ya, kemudian juga diakhiri dengan sikap berdiri, kedua tangan ke atas. Ya, kemudian setelah berdiri nanti tangan saudara akan menyentuh ke lantai dua-duanya. Kemudian ingat ya, selalu perkenaan antara dagu dengan dada selalu menempel. Ya, setelah itu kemudian saudara roll, kemudian tangannya langsung dibawa ke atas, kemudian persiapan untuk berdiri. Ya, ini berkaitan dengan gerakan roll depan. Kemudian untuk roll belakang ya, hampir sama seperti gerakan roll depan, hanya perbedaannya dibalik sekarang ya. Startnya dari posisi membelakangi, ya, selalu diawali dengan tangan ke atas. Ya, kakinya rapat, kemudian mengguling ke belakang, posisinya sama, perkenaannya antara dagu dengan dada itu selalu menempel. Ya, kemudian antara kaki ya dengan perut ya dengan dada juga selalu menempel ya. Jadi saudara melipat badan sekecil-kecilnya ya untuk bisa melakukan rotasi dengan baik ya. Kemudian diakhiri posisi ke-8 ini adalah tangannya didorong ke atas, set, ya. Kemudian kalau sudah berdiri atau setengah jongkok langsung bisa diakhiri dengan tangannya ke atas dua-duanya. Selalu diawali dengan tangan ke atas dan diakhiri dengan tangan ke atas ya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nanti setelah ini akan saudara lanjutkan dengan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian baru kita masuk ke materi roll depan dan roll belakang. Oke, begitu ya. Jelas semua? Oke, baik.
Setelah ini ya, saudara semua akan mencoba gerakan dari roll depan, ya, roll depan. Pada prinsipnya tadi sudah mencoba untuk latihan roll belakang begitu ya, roll depan dan roll belakang setengah-setengah begitu. Nanti akan kita coba dengan teknik yang utuh ya. Dimulai dari yang pertama ya, mohon maaf ya, dari kakinya rapat dulu, kemudian satu tangannya ke atas dua-duanya, satu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua adalah saudara membungkuk, kemudian tangannya menyentuh ke lantai. Yang kedua, yang ketiga, dagu selalu nempel dengan dada, ya. Kemudian saudara ngerol, kemudian persiapan untuk berdiri. Tahapannya seperti itu. Jadi saya ulang ya, yang pertama dari berdiri tegak dulu terlebih dahulu, kemudian tangannya ke atas dua-duanya, up, satu. Yang kedua adalah tangannya ya menyentuh ke lantai, kemudian pandangannya nunduk, ya, pandangannya nunduk, dagu selalu nempel dengan dada. Setelah itu saudara ngerol, ya, setelah roll persiapan untuk berdiri, ya. Secara garis besar bisa dilihat ya, satu, ya, dua, tiga, berdiri lagi, ya. Selalu diawali dengan satu tangannya ke atas yang pertama, kemudian sikap akhirnya juga tangannya ke atas. Oke, sudah semua? Ada pertanyaan sampai sini? Aman semua? Oke, setelah ini silahkan dicoba yang putri, nanti bisa di sebelah sini. Yang putra nanti bisa di matras yang hijau sebelah sana. Oke, jelas ya? Tadi saya sudah mencoba mengamati dari apa yang saudara tampilkan ketika roll depan ya. Ada beberapa yang menurut saya unik untuk kita coba analisa bersama-sama ya. Nanti akan dicoba dipraktekkan dulu, kemudian saudara mencoba untuk menganalisis kira-kira ini gimana perbaikan yang kiranya atau apa ya, yang sekiranya bisa mau berikan masukan pada teman saudara seperti apa ya. Kita analisa bersama-sama ya. Karena saudara sebagai calon sarjana ya, panitia harus bisa menganalisis apa yang terjadi, apa yang bisa dilakukan. Begitu ya. Ya, udah cepat dengan roll depan lagi. Oke, stop. Silakan, apa yang dari case atau dari problem ini kira-kira apa yang bisa saudara sampaikan? Yuk, silakan. Gimana, Mas? Kepalanya nggak nyentuh duluan, Pak. Oke, kepalanya nggak nyentuh duluan. Jadi yang nyentuh apanya, Mas? Ya, tidak sini ya, tidak tengkunya dulu ya. Kemudian apa lagi? Bangunnya. Bangunnya kenapa? Masih support tangan. Oh, oke. Jadi ini ya. Coba diulang lagi, Mbak. Gimana, Mbak? Bangunnya masih support tangan. Oke, jadi ketika mau berdiri itu masih menggunakan bantuan tangan untuk berdiri. Ya, jadi untuk teknik dasar roll depan ini ada problem. Jadi dianalisa bersama-sama, nanti harapannya dipakai terus diterapkan oleh saudara semua. Jadi ketika mau bangun untuk roll depan tidak menggunakan bantuan tangan terlebih dahulu. Oke, sudah tahu masukannya, Mas ya? Kita coba sekarang, Mas. Oke, baik. Jadi gambaran untuk roll depan akan seperti itu. Ya, sekarang bisa kembali, Mas. Oke. Perhatian ya, setelah ini saudara sudah mencoba roll depan tadi. Sekarang ini saudara akan mencoba untuk gerakan roll belakang ya, roll belakang. Tahapannya seperti ini, perhatikan ya. Yang pertama adalah tetap diawali dengan kakinya rapat, tangannya ke atas, satu. Ya, kalau saudara mau roll belakang ke sana, berarti menghadapnya kemana? Ke sana. Oke, betul. Satu ya. Yang kedua tetap ya tangan ke atas. Ya. Tiga, tekuk dulu nggak apa-apa. Kita pakainya tekuk dulu nggak apa-apa. Ya, jadi dari satu, ya, dua, kemudian saudara siap untuk berguling ke belakang. Kemudian tadi kan masih setengah guling ya, tapi prakteknya nanti saudara akan langsung melanjutkan sampai dengan roll belakang sana. Ya, tangannya didorong up, kuat. Oke, jelas ya? Jelas ya? Ada gambaran? Ada, Pak. Oke, saya cek dulu, ya, cek dulu. Oke, belakang. Yuk, silakan maju. Oke, yuk go. Tepuk tangan yang meriah untuk saudara. Kaki rapat. Oke. Up, nunduk, dorong tangan. Oke, good. Saya perhatian tadi ada beberapa yang perlu kita analisa bersama berdasarkan dari problem.
yang terjadi ya. Tadi siapa yang terakhir tadi ya? Yang terakhir tadi siapa? Ya, silakan Mas maju Mas. Tepuk tangannya mereka. Tangan ke atas. Ya. Ya, 2. Oke, bagus. Ke belakangnya ya. Oke. Ada yang kesulitan? Merasa kesulitan? Yang masih miring-miring begitu? Oke, Putri, coba Putri. Nah, ini apa? Oke. Kita coba case yang ini. Ya, kok. Ya. Oke. Sekali lagi. Oke, ya stop, jangan berdiri. Oke. Kenapa bisa seperti ini? Ayo, silakan. Tangannya sudah bisa mendorong dengan baik. Ya, apalagi? Ayunan. Ya, jadi swing kakinya ke belakang juga kurang. Apalagi? Ya. Dari kurang semangat. Ya, tadi sudah disampaikan beberapa hal dari saudara-saudara semua ya. Misalnya ya, swing kakinya ke belakang masih kurang kuat ke sana. Ya. Ini kemudian juga kelentukannya saudara itu juga perlu diperhatikan dengan baik. Ya, jadi saudara belum bisa membulut dengan kecil ya, sehingga ada jarak antara perut dan juga dada terlalu jauh ya, sehingga saudara susah untuk ke belakangnya. Ya, sehingga PR ya untuk saudara siapa ini? Tria. Itu yang pertama, dari swing kakinya ke belakang harus dikuati ya. Tadi sudah disampaikan ya teman saudara. Yang kedua adalah dorongan tangannya juga cenderung masih kurang ya. Kemudian yang ketiga tadi ya, kelentukannya juga harus diperhatikan dengan baik ya, masih terlalu jauh ya antara kaki dan juga ini ya daerah sini, sehingga susah untuk roll belakangnya. Oke, begitu ya. Kemudian sambil kita analisa, sambil bagaimana cara memberikan pertolongan ya. Dicoba lagi Mas, Mbak, Tria. 1 ya. Ya, 2. Nah, sambil dibantu up untuk berdiri. Oke, up. Ya, jadi nanti bisa sambil membantu antara teman satu dengan yang lain ya. Saudara sudah sama-sama besar ya, sehingga bisa sebagai tutor sebaya. Yang belum bisa membantu teman yang belum bisa. Oke, begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Aman semua ya? Kalau sudah aman semua, kiranya sudah kembali ke tempat ya? Ya. Ya, jalan barisannya semua. Ya. Oke. Ya, semuanya perhatian ya. Kiranya untuk hari ini cukup untuk pertemuan kita ya. Sedikit evaluasi bahwasannya yang kita lakukan adalah gerakan roll depan dan roll belakang. Jadi saudara, untuk yang selanjutnya di rumah masing-masing bisa sambil belajar mandiri ya. Harapannya nanti untuk pertemuan yang selanjutnya saudara semakin mahir ya dalam melaksanakan teknik dasar senam yang ada di alat lantai, begitu ya. Kemudian juga ya saudara, juga saya berikan penugasan yang ada di Elena sebagai platform kita ketika tidak bertemu secara tatap muka secara langsung ya. Sudah saya berikan penugasan di Elena, saudara juga bisa membuka Elenanya untuk mulai bisa dikerjakan untuk penugasan yang saya berikan. Oke, begitu ya. Sebelum diakhiri ya, dari semuanya aman ya, nggak ada yang cedera ya, sehat semua ya. Oke, sehat semua ya. Pendinginan ya, kakinya bisa disilangkan ya, disilangkan kemudian sambil diayun-ayun ya. Oke ya, cukup ya pertemuan pada siang hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan ya. Untuk mengakhiri, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya. Oke ya, pertemuan siang hari ini cukup dan salam senam. Ya.